Nah, pertama-tama kita akan membahas sistem kardiovaskular. Kira-kira kalian yang tahu nggak sih apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Fungsinya adalah memberikan dan mengalirkan oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh untuk membantu metabolisme tubuh. Nah, tadi kan disebutkan sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita bahas jantung ya. Jantung adalah organ vaskular berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Dinding jantung berhubungan dengan sternum atau rongga dada dan cartilago costalis setinggi kosta ketiga dan kosta keempat. Dinding samping berhubungan dengan paru-paru dan fasies mediastinalis. Dinding atas setinggi torakal ke-6 sampai cervical ke-2 dan berhubungan dengan aorta, pulmonalis, bronchus dextra, serta bronchus sinistra. Dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediastinum, posterior, esophagus, aorta descendens, dan kolumna vertebralis. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Nah, selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung bersifat lurik sehingga dapat berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Otot jantung hanya terdapat pada miokard atau lapisan otot jantung dan dinding pembuluh darah. Gambaran umumnya berupa serat-serat yang jalannya paralel dengan gutaran melintang. Terdapat jaringan ikat halus pada endomisium, mengandung pembuluh darah kecil dan pembuluh getah bening. Nah, ini dia adalah lapisan-lapisan jantung. Terbagi 3 yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium terbagi 2 yaitu perikardium visceral dan perikardium pariental. Nah, di sini adalah contoh perikardium. Sini. Nah, dan setelah itu ada miokardium. Miokardium terbagi 3 yaitu susunan otot atria, susunan otot ventrikal, dan susunan otot atrioventrikular. Setelah itu ada bagian-bagian jantung, ada basis cordis dan apex cordis. Di sini ada gambar jantungnya. Setelah itu kita ke ruang-ruang jantung, ada atrium dextra. Muara yang terletak pada atrium kanan ada vena cava superior yang bermuara ke bagian atas atrium kanan. Vena cava inferior, sinus coronarius, sinus anterioventricular dextra. Setelah itu ada ventricle dextra. Lapisan dinding ventricle dextra jauh lebih tebal daripada atrium sinistra. Di ventricle dextra ada valvula tricuspidalis dan valvula pulmonalis. Setelah itu ada atrium sinistra dan ventricle sinistra. Ada valvula mitralis, valvalis semilunaris aorta. Setelah itu ada gambar jantung yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di tengah-tengah ada ventricular septal defect. Setelah itu ada katup jantung yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada katup trikuspid. Berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Yang kedua ada katup pulmonal. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan menuju truncus pulmonalis. Yang ketiga ada katup bikuspid. Katup bikuspid atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri, seperti katup trikuspid. Katup bikuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel.
Katup bikuspid terdiri dari 2 daun katup. Yang terakhir ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Nah, di sini ada gambarnya, bisa dilihat ya teman-teman. Kita lanjut ke peredaran darah jantung. Ada arteri koronaria dextra, arteri koronaria sinistra, dan aliran vena jantung. Ini gambarnya bisa dilihat. Setelah itu lanjut ke persarafan jantung. Jantung disarafi oleh serabut saraf simpatis, parasimpatis, dan sistem saraf autonom. Fungsi umum otot jantung yaitu pertama ada sifat ritmisitas atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua ada mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Sini ada elektrofisiologi sel otot jantung. Aktivitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas listrik jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Kita lanjut ke sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi SA node, tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding antrium kanan di ujung crista terminalis. AV node susunannya sama dengan SA node, berada di dalam septum antrium dekat muara sinus koronari. 3. Ada bandel anterioventrikular. Dari bandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranacea septum interventrikular. Yang terakhir, serabut penghubung terminal atau Purkinje anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Sirkulasi darah. Aliran darah tubuh. Aliran darah koroner, ada 3 pembuluh darah utama yang mendistribusikan darah di dalam otot jantung, yaitu arteri koronaria dextra, mengurus distribusi nutrisi dan darah otot jantung kanan, depan, dan belakang, serta otot jantung kiri bagian belakang bawah yang berhadapan dengan diafragma. Arteri intraventrikular anterior memberikan darah untuk jantung kiri, depan, dan septum jantung. Selanjutnya ada sirkulasi darah. Yang pertama ada aliran darah tubuh. Aliran darah koroner, ada 3 pembuluh darah utama yang mendistribusikan darah di dalam otot jantung, yaitu pertama arteri koronaria dextra, mengurus distribusi nutrisi dan darah otot jantung kanan, depan, dan belakang, serta jantung kiri bagian belakang bawah yang berhadapan dengan diafragma. Arteri intraventrikular anterior memberikan darah untuk jantung kiri, depan, dan septum jantung. Terakhir ada arteri circumflexa sinistra, mengurus distribusi darah untuk otot jantung kiri bagian lateral dan otot jantung kiri bagian posterior.
Bila terjadi sumbatan, aliran darah koroner pada satu cabang akan menyebabkan iskemia di daerah tertentu yang dapat berkembang menjadi infark miokard. Selanjutnya ada aliran darah portal, adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari usus halus, usus besar, lambung, limpa, dan hati. Aliran darah sistem portal ini mempunyai pintu keluar yaitu vena porta menuju hati melalui arteri hepatika dan keluar melalui vena hepatika, lalu masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Selanjutnya ada aliran darah pulmonal. Aliran darah berawal dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian bercabang ke paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan ke alveoli, yaitu tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida lebih banyak berdifusi dengan kapiler menuju rongga, sedangkan oksigen lebih banyak berdifusi dengan rongga alveoli menuju kapiler darah. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir menuju vena pulmonalis kiri dan kanan, masuk ke atrium kiri, terus ke ventrikel kiri dan siap dipompakan ke aliran darah sistematik. Setelah itu, ini ada gambar aliran darah. Lanjut ke aliran darah sistematik. Aliran darah sistematik berawal dari ventrikel kiri lalu masuk ke seluruh tubuh melalui aorta dan bercabang menjadi anterior, kemudian menjadi kapiler dan masuk ke dalam jaringan atau sel, kemudian keluar masuk menjadi kapiler vena atau venolus, menjadi vena, vena cava bagian atas dan vena cava inferior bagian bawah. Selanjutnya masuk ke jantung melalui vena cava. Selanjutnya ada sirkulasi arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh. Itu ada pembuluh darah arteri yang paling besar keluar dan ventrikel sinistra disebut aorta. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan kuat tetapi mempunyai sifat elastis. Yaitu ada sirkulasi darah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar keluar dari jantung bagian ventrikel sinistra melalui aorta ascendens, membelok ke belakang melalui radix pulmonalis sinistra, turun sepanjang kolumna vertebralis dan menembus diafragma turun ke abdomen. Ini ada 3 bagian, yaitu ada aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens. Itu dibagi 2 lagi, yaitu aorta thoracalis dan aorta abdominalis. Selanjutnya ada arteri sirkulasi kepala dan leher dibagi menjadi 4, yaitu arteri carotis externa, arteri carotis interna, arteri vertebralis, dan arteri basilaris. Selanjutnya ada sirkulasi arteri wajah yang terdiri dari arteri facialis, arteri temporalis superficialis, arteri transversa facialis, arteri supraorbitalis. Selanjutnya ada rongga toraks yang terdiri dari arteri intercostalis, arteri perikardialis, arteri bronchialis, arteri esophagealis, dan terakhir ada arteri mediastinalis. Lanjut ke dinding toraks. Terbagi menjadi arteri phrenikus superior dan yang terakhir ada arteri subcostalis. Selanjutnya ada arteri untuk anggota gerak atas yang terbagi menjadi arteri subclavia, arteri axillaris,
arteri brachialis, arteri urnalis, arteri radialis, arteri arcus palmaris, arteri arcus palmaris profundus, arteri digitis, dan arteri abdominalis. Lanjut ke arteri rongga perut. Terbagi menjadi arteri celiaca, arteri spllenica, arteri mesenterica superior, arteri renalis, spermatica ovarica, arteri mesenterica inferior, arteri marginalis. Lanjut ke arteri dinding abdomen depan dan belakang. Terdiri dari arteri subcostalis, arteri epigastrica superior, arteri lumbalis, arteri rongga panggul, arteri iliaca interna, yang terakhir arteri iliaca externa. Kita lanjut ke vena lambung, vena yang mengalirkan darah ke sirkulasi portal, vena gastrica sinistra, dan vena gastrica dextra. Langsung ke vena porta, vena gastroepipleoica sinistra bermuara ke vena lienalis dan bermuara ke vena mesenterica superior. Lanjut ke dinding vena posterior abdomen. Ada vena mesenterica inferior, vena lienalis, vena mesenterica superior, dan vena porta. Dinding vena pelvis. Lanjut ke vena dinding posterior abdomen. Ada vena mesenterica inferior, vena lienalis, vena mesenterica superior, vena porta. Lanjut ke vena dinding pelvis, yaitu ada 3, yaitu vena iliaca externa, vena iliaca interna, dan vena sacralis media. Lanjut ada vena anggota gerak atas, terbagi 3, jalinan vena superficialis, vena cephalica, dan vena basilica. Ada vena anggota gerak bawah yang terbagi menjadi vena superficialis, vena savena magna, vena accessoria, vena savena parpa, vena poplitea, vena femoralis, dan vena obturatoria. Lanjut ada sirkulasi kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, disebut juga pembuluh rambut. Ada 2, yaitu kapiler arteri dan kapiler vena. Nah, segitu dulu ya pembahasan tentang sistem kardiovaskular. Sekarang kita lanjut ke pembahasan sistem respirasi. Nah, kita lanjut ya ke sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini sangat diperlukan loh, karena hewan memanfaatkan oksigen sebagai bahan baku dalam pembentukan energi. Fungsi dari sistem respirasi adalah memasukkan oksigen dan memindahkan karbon dioksida. Untuk efisiensi fungsi yaitu struktur organ respirasi umumnya, yaitu lembab, tipis, banyak pembuluh darah di sekitarnya, area permukaan luas. Nah, ini adalah inhalasi atau penghirupan, fase ketika udara dari luar tubuh menuju ke organ pernafasan. Udara dari luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Ada ekshalasi ketika karbon dioksida di paru-paru dikeluarkan ke luar tubuh. Ada fotonya. Terus ada respirasi internal, itu pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida antara pembuluh kapiler masuk atau meninggalkan sel-sel jaringan. Ada respirasi eksternal, itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli paru-paru menuju atau meninggalkan pembuluh darah. Oksigen yang masuk sel digunakan untuk metabolisme sel, pembentukan energi respirasi sel, sisa produk karbon dioksida. Lanjut ke organ pernafasan. Organ pernafasan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada hidung, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, bronchiolus dan alveolus ini masuk ke dalam paru-paru. Ini ada gambarnya. Terus lanjut ke rongga hidung. Rongga hidung adalah aliran udara yang berasal dari luar tubuh akan masuk ke dalam paru-paru melalui rongga hidung.
Fungsinya adalah filter, yaitu buat nyaring-nyaring udara gitu, partikel-partikel, mencegah yang berpotensi menyebabkan penyakit, memberi kelembapan dan menghangatkan udara, tempat reseptor pembau. Jadi kita bisa cium bau itu ya dari rongga hidung. Terus lanjut, saluran pernafasan ada faring, laring, trakea, dan bronki dan bronkiolus. Bentuknya itu seperti pipa, kayak pipa saluran itu. Tersusun dari gabungan rawan dan serabut-serabut elastin dan otot polos. Sifatnya kaku tapi elastis ya. Fungsinya adalah kontinuitas udara yang keluar masuk, supaya udara yang masuk bisa berlangsung terus-menerus. Nih, fotonya seperti pipa saluran. Terus ada fisioanatomi saluran pernafasan. Semakin besar diameter saluran, maka semakin kecil kandungan serabut hyalinnya. Sel goblet beriringan dengan sel bersilia, mukus yang menangkap partikel silia, mendorongnya ke faring, kemudian ditelan atau dibatukan keluar. Faring terdapat tonsil, jaringan limfatik, mengandung leukosit berperan imun, dan mencegah agar organisme tidak bergerak lebih lanjut. Perokok, ya, silianya menjadi rusak ya, seperti di samping gambar di samping ini. Itu adalah contoh silia perokok. Saat bernafas, epiglotis posisi vertikal, dan saat menelan, refleks epiglotis dan laring saling mendekat, sehingga mencegah makanan atau cairan masuk ke laring dan mengarahkan makanan ke esofagus. Fisioanatomi trakea, bronki, dan bronkiolus. Trakea tersusun atas cincin-cincin, rawan berbentuk C berjumlah sekitar 15-20 buah. Bagian C yang terbuka dihubungkan oleh jaringan otot berkas. Struktur cincin rawan menyebabkan trakea selalu dalam kondisi terbuka, sehingga udara yang dapat dengan mudah keluar atau masuk. Kontraksi otot polos di bagian C untuk mengatur lumen trakea, mengatur aliran udara saat inspirasi dan ekspirasi. Jalur trakea ada cabang 2, bronki dan bronkioli, dilengkapi mukosa bersilia, pembersihan pada sistem pernapasan, menyapu mukus ke atas ke faring. Bagian respirasi alveoli. Alveoli adalah percabangan bronkioli diameter sekitar 0,5 mm dengan ujung buntu membentuk kantung disebut alveolus. Fungsinya membawa oksigen dan memindahkan karbon dioksida ke dalam dari sistem sirkulatori. Ini ada gambarnya. Sini gambar ada lagi. Terus lanjut ke fisioanatomi alveolus. Tersisipi banyak makrofag memindahkan materi asing dari dalam paru-paru yang belum tersaring di alat pernapasan sebelumnya. Alveoli berbentuk kantong sangat tipis karena membrannya hanya terdiri dari satu lapisan sel. Susunan alveoli yang berlobus memperluas permukaan difusi. Sekelilingnya terdapat kapiler-kapiler. Jarak antara dinding kapiler dengan dinding alveoli hanya berkisar 0,1 sampai 1,2 mikron. Konsentrasi oksigen yang berada di alveoli lebih tinggi daripada yang berada di darah dalam pembuluh kapiler di sekitarnya. Konsentrasi karbon dioksida di kapiler lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam alveoli, sehingga karbon dioksida akan berdifusi dan kapiler menuju alveoli. Lanjut ke proses bernafas. Ventilasi paru-paru. Pertama dengan cara bernafas, yaitu inhalasi atau dengan ekhalasi secara bergantian. Memventilasi paru-paru dengan bernafas, tekanan negatif bekerja seperti pompa, menyedot, dan menarik udara. Disebabkan oleh perubahan volume paru-paru dan bukan volume rongga mulut, kerja otot mengubah volume rongga dada dan sangkar tulang rusuk. Paru-paru dibungkus oleh lapisan
pleura di dinding ganda. Ini ada gambar mekanisme pernapasan, yang samping kiri ini ada mekanisme pernapasan dada, yang di kanan ada mekanisme pernapasan perut. Lanjut, ini ada mekanisme inhalasi dan ekhalasi. Terus lanjut, volume paru-paru meningkat akibat kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma dalam keadaan aktivitas fisik berat, dibantu oleh otot-otot lain, leher, punggung, dada untuk meningkatkan volume paru-paru. Ada dua mekanisme pernapasan, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk lengkapnya, pernapasan dada terjadi karena kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada membesar serta tekanan udara menurun. Relaksasi otot antar tulang rusuk kosta menurun, volume kecil, tekanan membesar. Pernapasan perut terjadi karena kontraksi atau relaksasi otot diafragma datar dan melengkung. Datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan mengecil atau inhalasi. Melengkung, volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan besar atau ekshalasi. Setelah itu ada frekuensi respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Nah, ini ada udara pernapasan atau kapasitas paru-paru. Volume tidal, volume udara keluar dan masuk pada pernafasan normal 500 ml. Volume cadangan inspirasi adalah volume ukuran ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidak, 3000 ml. Volume cadangan ekspirasi, udara yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa, yaitu 1000 ml. Kapasitas vital, volume udara maksimum yang dapat dihirup dan dapat dikeluarkan selama pernapasan yang dipaksakan adalah 3500 ml, yaitu wanita, dan 4500 ml untuk pria. Kapasitas inspirasi adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, yaitu 3500 ml. Volume residu sisa udara dalam paru-paru ketika kita mengeluarkan sebanyak mungkin udara, yaitu 1000 ml. Dan kapasitas paru-paru total, kapasitas vital ditambah volume residu sama dengan 4500 ml untuk wanita dan 5500 ml untuk pria. Ini ada mekanisme pertukaran CO2 dan O2. Ini gambarnya. Terus ada proses difusi gas O2 dan CO2 di alveolus, sel atau jaringan tubuh yang dipengaruhi oleh tekanan parsial gas. Terus ini ada kelainan dan penyakit pada sistem respirasi manusia. Itu ada faringis. Faringis adalah peradangan pada faring, pneumonia adalah peradangan paru-paru, emfisema adalah udara berlebihan di paru-paru. Asma, kontraksi kaku dari bronkiolus atau hipersensitivitas bronkiolus. TBC, yaitu paru-paru dan tulang diserang oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir ada hipoksia, O2 kurang di dalam jaringan. Nah, terus ada terminologi, yaitu bernafas, inspirasi dan ekspirasi, tempat terjadinya pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Nah, gitu dulu pembahasan dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan dari saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.